cerahku, matahari bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Bu. Sebelum kita lanjut, ada baiknya kita memulai aktivitas kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Oke, ketua kelasnya Dias, bisa siapkan dulu ya. Yuk disiapkan. Siapkan. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bersalam pada Pak Among. Salam, Bu. Ya, salam. Oh, ini sudah dulu di kelompoknya masing-masing ya kan? Sudah, Bu. Ini sudah berdasarkan kelompok pada pertemuan yang lalu kan? Iya, Bu. Oke, kalau gitu dilihat teman sekelompoknya, adakah teman yang tidak datang? Ada, Bu. Kelompok 1 siapa yang tidak datang? Rifahmi. Kelompok 2 ada? Adil, Bu. Hadir semua. Kelompok 3? Adil, Bu. Adil. Ariel. Oke, Ariel. Kelompok 3? Enggak ada, Bu. Hadir semua. Kelompok 4? Hadir semua, Bu. Kelompok 5? Hadir semua, Bu. Oke, semuanya dijaga kesehatannya ya. Untuk selanjutnya kita menambah semangat pada hari ini. Kita mulai dengan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Untuk itu Ibu harapkan semuanya kita berdiri ya. Oke, berdiri. Ibu putarkan videonya terlebih dahulu ya. Oke, penyanyi semua ya. Siap, Bu. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, baik semuanya. Kita sudah selesai menyanyikan lagu nasional. Silahkan duduk kembali. Gimana? Sudah semangat? Sudah, Bu. Agar menambah semangat kita, ya, Ibu ada video satu lagi, yaitu video motivasi. Ya, Ibu ada video motivasi agar kita termotivasi untuk menjalankan aktivitas kita pada hari ini. Jadi Ibu harapkan saksikan video ini baik-baik, kemudian ambil pesan yang bisa kamu dapat. Oke? Sebentar ya. Nah, ini adalah video motivasinya. Silakan disaksikan ya. Siap, Bu.
menceritakan Bu tentang seekor bayi burung yang sedang belajar bagaimana caranya mencari kerang di pinggir pantai. Oke, benar sekali ya. Video tersebut menceritakan tentang seekor anak burung, ya kan, yang baru belajar bagaimana caranya mencari makan, ya kan? Iya. Dia belajar bagaimana mencari kerang di pinggir pantai. Oke, ada lagi yang bisa menyampaikan pesannya? Pesan apa? Baik, Amanda. Baik Bu, jadi pesan yang dapat saya ambil dari video tersebut adalah jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru sekalipun itu menyeramkan atau menakutkan bagi kita. Karena jika kita mencoba sesuatu yang baru, kita akan mendapatkan pengalaman dan menjadi lebih berani untuk melakukan hal-hal baru lain. Ya, benar sekali ya. Jadi, pesan yang disampaikan melalui video tersebut apa? Agar kalian jangan pernah takut untuk mencoba. Ya kan? Cukup memberi motivasi? Cukup. Ya. Jangan takut. Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Ya, lakukan. Ya, lakukan. Apa yang menjadi keinginan kamu, lakukan. Kejar cita-citamu. Ya. Oke, kalau begitu untuk selanjutnya, adakah yang masih ingat materi kita pada pertemuan kemarin? Oke, Allah. Pada pertemuan sebelumnya, kita mempelajari tentang menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot, Bu. Benar, terima kasih Lang. Jadi pertemuan kemarin kita masih berbicara mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kalau gitu ada yang masih ingat? Apa aja strukturnya? Dilihatlah. Itu Bu, ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda Bu. Iya, benar sekali ya. Yang kedua ada orientasi, ketiga ada krisis, keempat reaksi, dan terakhir koda. Kalau begitu, siapa yang masih ingat kebahasaan teks anekdot? Angkat tangannya. Diva, oke, silakan. Kebahasan teks anekdot ada 6, Bu. Menggunakan kalimat peristiwa masa lalu, menggunakan kalimat retoris, konjungsi temporal, menggunakan kata kerja aksi, menggunakan kalimat peristiwa, dan menggunakan kalimat perintah, dan menggunakan kalimat sebut. Ya, benar ya. Benar sekali yang disampaikan oleh teman-teman kita ya. Adakah yang sudah tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Siapa yang masih ingat? Saya masih ingat lagi. Adakah yang sudah tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Angkat tangannya. Dias. Kemarin di pertemuan sebelumnya Ibu sampaikan tentang menciptakan kembali teks anekdot Bu. Iya, benar. Ya, udah ada Ibu sampaikan ya? Pertemuan kemarin ya? Ada Bu. Menciptakan kembali teks anekdot. Ya, benar sekali. Kalau gitu ada yang sudah tahu bagaimana sih menciptakan sebuah teks anekdot? Angkat tangannya. Dwi Indika, boleh? Menciptakan artinya membuat sesuatu Bu. Jadi kalau menciptakan teks anekdot artinya membuat sesuatu cerita yang berupa sindiran menggunakan kelucuan. Benar sekali ya, menciptakan itu artinya membuat sesuatu. Berarti kalau menciptakan kembali teks anekdot, berarti menciptakan suatu teks anekdot. Ya, oke. Untuk kegiatan selanjutnya semua dibawa buku paketnya. Bawa buku. Oke, bisa dikeluarkan buku paketnya. Lihat buku paketnya di halaman 93. Oke. Silakan dibaca, Ibu kasih waktu 1 menit semua membaca. Ya, kita berliterasi.
Baik, sudah 1 menit kita berliterasi ya. Oke, kalau gitu Ibu mau tahu dulu siapa yang bisa menyampaikan apa yang sudah dibaca barusan. Ayo angkat tangannya. Ibu mau dulu yang pertama, Revi. Contoh teks anekdot Bu, dengan 2 pola penyajian, 1 bentuk narasi dan 1 lagi bentuk dialog Bu. Oke. Ya, jadi yang Revi baca adalah contoh teks anekdot bentuk narasi dan bentuk dialog. Coba 1 lagi yang bisa menyampaikan apa yang sudah dibaca. Miss nih. Langkah-langkah menciptakan kembali teks anekdot dengan menggunakan desain kerangka teks anekdot. Ya baik, jadi apa yang sudah kalian baca pada halaman 93 ya, itu adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, sehubungan dengan menciptakan kembali teks anekdot. Ya, jadi menciptakan kembali teks anekdot itu tadi benar yang dikatakan Revi, ada 2 pola penyajian. Ya, ada dia bentuk narasi, ada juga dia dengan bentuk dialog. Itu, oke. Kemudian yang disampaikan teman kita Miss Mi ya tentang langkah-langkah bagaimana menciptakan kembali sebuah teks anekdot. Oke, untuk lebih lanjutnya ya, Ibu akan sampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ibu akan tayangkan pada Salindia sebentar. Ya, baik, ini dia. Ya, Salindianya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita pada hari ini ya. Silahkan dibaca, bisa dibaca? Bisa, Bu. Ya, silakan. Kompetensi dasarnya ada di 4.6. Indikator pencapaian kompetensinya ada di 461 dan 462. Silakan dibaca. Ya, dan bertujuan, ini dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 2 tujuan pembelajaran kita ya, berdasarkan indikator pencapaian tadi. Ya, jadi kamu harus tahu pada hari ini kamu apa yang mau kamu dapat, apa yang harus kamu capai ya. Ini dia yang dua ini. Oke? Selanjutnya ini dia. Ibu ada sebuah video untuk kita tonton bersama. Ya. Ini adalah video
Dapat, Bu. Dapat, Bu. Coba angkat tangannya, siapa? Iwal. Anekdot, Bu, karena anekdot. Apakah video yang barusan kita saksikan dapat dikatakan sebagai anekdot? Angkat tangannya. Putri, silakan. Anekdot, Bu, karena anekdot itu berisi cerita lucu dan menyindir. Nyindir ya. Oke, benar sekali ya. Video animasi yang barusan kita saksikan termasuk dalam anekdot karena mengandung unsur lucu dan sindiran. Siapa yang bisa menjelaskan apa kelucuan dan sindirannya? Angkat tangannya. Iwal. Kelucuannya terletak pada sindirannya, Bu. Bagaimana hakim seharusnya tegas dalam mengambil keputusan. Orang yang tidak bersalah dihukum hanya karena ia punya uang dan kurus. Lalu karena ia tak pandai membela diri, kemudian dihukum. Iya, benar sekali ya. Jadi video animasi tadi ya, kelucuannya itu terletak pada sindirannya. Apa yang disindir? Tentang hukum. Hukum yang tidak adil. Ya kan? Masa karena dianya pendek, kurus dan punya uang jadinya di penjara, ya kan? Padahal tidak ada hubungannya dengan pedati yang jatuh di awal kasusnya kan pedati yang jatuh kan? Iya. Oke, kalau gitu tadi Ibu udah tayangkan video. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi kita pada hari ini melalui salin dia. Oke, materi kita pada hari ini semuanya silahkan dibaca pada salin dia. Ini dia yang pertama. Kita mulai dari struktur teks anekdot. Ya, silakan dibaca kembali. Ini sekilas saja ya. Oke, Ibu lanjut. Kemudian kaidah kebahasaan. Ya, kenapa diulas kembali? Karena dalam menciptakan kembali sebuah teks anekdot, itu kita memerlukan pemahaman mengenai struktur dan kebahasaannya. Ya, kita harus tahu dulu struktur dan kebahasaannya. Ibu lanjutkan. Ini dia, langkah-langkah menciptakan kembali teks anekdot. Ya, silakan dibaca. Jadi belakang bisa baca? Oke. Ini selanjutnya. Ini dia. Contoh menciptakan kembali teks anekdot. Ini contohnya dimulai dengan mendesain kerangka ya. Jadi ini dia kerangkanya. Kerangkanya itu dimulai dari tema, kritik, humor, tokoh. Ditentukan. Tentukan dulu kerangkanya. Struktur ya. Alurnya. Kemudian pola penyajiannya. Kamu mau buat dalam bentuk narasi atau dialog ya. Kemudian dikembangkanlah dia menjadi sebuah teks yang utuh, yang lengkap. Ya, jika desain kerangka yang tadi mulai dari tema itu tadi disatukan, inilah dia jadinya. Terima kasih. Ya, kalau begitu sudah paham semua pada materi yang Ibu tayangkan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke,
mengumpulkan bahan, mendesain kerangka, dan yang terakhir Bu, mengembangkan kerangka. Ya benar sekali Nabila, terima kasih ya. Kalau selanjutnya adakah yang bisa menjelaskan bagaimana mendesain sebuah teks anekdot, mendesain kerangka sebuah teks anekdot? Angkat tangannya. Kurnia, silakan. Jadi Bu, yang diperlukan itu Bu, yang pertama itu ada tema, kritikan, humor, tokoh, struktur, alur, pola penyajian, dan yang terakhir Bu tinggal mengembangkan kerangkanya saja. Ya baik, ya benar sekali. Jadi kalau kita mendesain sebuah teks anekdot, yang diperlukan adalah mengetahui temanya, ya kan? Kemudian unsur humornya apa, kritikannya apa, ya. Kemudian kita juga masukkan, kita mau pakai alur yang bagaimana, pola penyajiannya, narasi atau dialog, ya kan? Kemudian dikembangkanlah dia menjadi sebuah teks anekdot. Ya baik, kita sudah selesai pada pertanyaan. Selanjutnya kita sudah duduk di kelompoknya masing-masing, ya kan? Ya Bu. Ya. Kalau gitu Ibu mau tahu dulu dari kelompok 1 sudah ada disusun ketua dan sekretarisnya? Sudah? Oke, kelompok 1 siapa ketuanya? Ketuanya? Amanda, sekretarisnya? Diva. Kelompok 2 siapa ketuanya? Elam, sekretarisnya? Suhaila. Oke, kelompok 3 siapa ketua? Ilyas, sekretarisnya? Syaila. Kelompok 4 ketuanya? Iwal, sekretarisnya? Dwi Haila. Kelompok 5 ketuanya? Iqbal, sekretarisnya? Syahdan. Oke, baik Syahdan. Ya. Oke, jadi untuk ketua dan sekretaris nanti ya dibagi tugasnya dengan anggotanya ya. Ini Ibu akan membagikan LKPD. Oke, seperti biasa lembar kerja peserta didik yang akan menjadi panduan pada kegiatan kita hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini adalah membuat suatu proyek ya, berdasarkan petunjuknya Ibu sudah jelaskan pada LKPD. Nanti silakan dibaca, didiskusikan bersama dalam kelompok ya. Ya Bu. Oke. Ya. Oke, silakan dibuka ya LKPD-nya. Pada LKPD ada di situ petunjuk belajar. Silakan dibaca ya. Kemudian tugas kelompok LKPD 2. Jadi ini merupakan LKPD kedua ya. LKPD pertama yang kemarin kita kerjakan. Oke? Jadi di LKPD itu ada dia beberapa gambar animasi. Ibu sudah tentukan masing-masing. Ya, Ibu sudah tentukan masing-masing gambar animasi untuk tiap kelompok. Jadi ada 5 gambar animasi. Ya. Kelompok 1 dapat gambar nomor 1, kelompok 2 nomor 2 dan seterusnya. Oke? Jadi silakan dibaca petunjuknya. Ya, silakan mulai berdiskusi. Temanya waktu rakyat yang tidak merakyat, karena waktu rakyatnya berdiskusi apa lupa Ingat, sudah dilihat LKPD-nya? Sudah. Oke, kalau gitu seperti yang tadi saya katakan, ya kerja kita hari ini adalah proyek.
generasi milenial itu harus banyak inovasi. Kalian dituntut untuk paham menggunakan iptek, ya kan? Iya. Makanya sekarang ini kita sudah bebas, kalian di kelas, ibu bebaskan kalian menggunakan gawai. Yang akan kita lakukan pada kegiatan kita, pada tugas, pada proyek kita ini agar terlihat milenialnya. Kita buat apa? Syahadat, bagaimana idenya? Dalam bentuk video, Bu. Dalam bentuk video. Teman-teman yang lain bagaimana? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju? Kita buat video? Berarti video animasi ya? Iya, Bu. Seperti yang Ibu tayangkan tadi? Iya, Bu. Setuju? Setuju. Oke, baik. Oke, kalau misalkan kita udah sepakat nih kan, kita buat video? Setuju. Ya kan, video animasi kan? Iya. Kalau misalkan ada kelompok yang tidak selesai mengerjakan videonya, apa yang kita lakukan? Bagaimana Iwa? Sudah tentu diberi sanksi dan sanksinya itu adalah pengurangan nilai. Sepakat? Sepakat. Kurangi nilainya? Ya. Oke, mantap. Sepakat ya? Berarti semua kelompok harus selesai tugasnya. Kalau begitu, untuk menyelesaikan proyek, apa saja yang kita gunakan alat dan bahan kita? Biar kita siapkan bersama. Gawai, ya. Berarti perlu internet kan kalau buat video? Internet, kemudian suku pakai. Ya. Berapa menit waktu yang kita perlukan untuk menyelesaikan video ini? 30 menit. 90. 10. 30 menit, Bu. 10 cukup? Tidak. Oke, kalau gitu Ibu kasih waktu maksimal 30 menit. 30 menit ya? Ya, Bu. Harus selesai. Oke, Bu. Ya, mulai dari diskusi menyelesaikan LKPD sampai membuat proyek video animasi, kita beri waktu 30 menit. Setuju? Setuju, Bu. Sepakat. Oke. Kemudian untuk menampilkan hasil proyeknya. Nanti setelah video selesai, kirim ke WA grup kita, akan kita tayangkan pada Salindia. Oke? Kalau begitu, kelompok siapa yang akan tampil terlebih dahulu? Kelompok 1. Berurutan dari kelompok 1? Ya, Bu. Berurutan? Ya, Bu. Kalau gitu nggak usah berurutan. Kelompok siapa yang duluan selesai, langsung kirim ke WA grup kita, itu yang duluan tampil. Yang tampil lebih dulu pasti nilainya lebih bagus, ya kan? Ya, Bu. Oke. Silakan lanjut berdiskusi ya. Ya baik, semuanya perhatikan. Ibu di sini akan berjalan ke kelompok masing-masing. Ya, sekaligus kamu berdiskusi, Ibu akan perhatikan tiap kelompok. Ya, Ibu punya lembar penilaian ya. Punya lembar penilaian, Ibu akan menilai kita dalam berdiskusi. Oke? Kelompok 1. Gimana? Sudah dibaca LKPD-nya? Apa dapat gambar animasinya mengenai apa? Anggota DPR. Jadi akan membuat sebuah cerita anekdot yang menyindir anggota DPR. Nah, ini rencananya
Mau buat video dari apa? Aplikasi apa? Capcut. Capcut. Mau buat videonya bisa dari Capcut. Oh, bagus. Silakan ya, dilanjutkan ya. Oke, Bu. Kelompok 2. Bagaimana? Bisa, Bu. Bisa. Pakai media apa videonya? Pakai media Capcut. Oh ya. Jadi ini medianya dari kenapa pakai Capcut? Karena lebih gampang. Lebih dikuasai berarti ya. Oke, baik, silakan ya. Silakan dilanjutkan. Kelompok 4. Bagaimana? Sudah dibahas LKPD-nya? Jadi masih memulai mendesain kerangka ya? Iya. Untuk media videonya apa yang digunakan? Foto. Kenapa pakai foto? Karena lebih mudah dipahami, begitu banyak animasi karakter. Bagus ya. Yang pastinya harus memilih apa yang kalian pahami supaya gampang ya. Karena waktu kita terbatas ya. Semangat ya. Kelompok 3. Ada masalah? Ada. Sudah dikerjakan LKPD-nya? Sudah didesain kerangkanya. Rencananya untuk video pakai aplikasi apa? Dari Powtoon. Kenapa pakai Powtoon? Banyak kan? Ya, jadi didesain dulu kerangkanya ya, dirangkai dialognya untuk dimasukkan ke dalam video, ya kan? Oke, semangat ya. Kelompok 5. Ada masalah? Ya ada, Bu. Sudah dibahas mengenai LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke. Rencananya untuk video pakai aplikasi apa? Kami pakai aplikasi Plotagon Story. Plotagon Story. Oh gitu. Oke, baru dengar ya. Gampang pakainya? Gampang, Bu, dan animasinya juga bisa dibuat 3D, jadi gerakannya bisa lebih leluasa. Oh gitu, bagus ya. Oke, lanjutkan ya. Tunggu hasilnya. Semangat ya. Ada masalah dengan sama saya ya. Oke, Bu. Dipindahkan dulu ke dalam LKPD-nya ya. Didesain kerangkanya, setelah didesain kerangkanya lalu kembangkan dia menjadi sebuah teks anekdot yang utuh. Setelah itu buat aja di dalam, berarti karena kita mau buat dalam bentuk video animasi, penyajiannya harus dengan dialog ya kan? Baru nanti kalian tinggal cari toko-tokonya. Animasi itu ada berapa tokoh gitu ya. Jadi udah sampai di mana? Ya, mulai penyajiannya tadi dialog ya. Oke, selamat jalan.
Jadi kalau udah selesai didiskusikan, ya, selesaikan LKPD-nya dibahas, kemudian buat ke dalam video, gitu ya. Dari LKPD dulu. Jadi bentuk pola penyajiannya karena kita tadi sepakat membuat video, pola penyajiannya adalah dialog ya semuanya ya. Dan sampai mana kelompok 2 sudah selesai LKPD-nya? Iya. Oke. Pengembangan ya. Oke, bagus. Ya. Kalau ada sekalian aja ada yang menyelesaikan dia pengembangannya, ya. Yang lain boleh dibagi tugasnya. Bisa langsung mengerjakan video animasinya, ya. Yang udah selesai di LKPD, dibagi aja tugas dalam kelompok. Ada yang menulis di LKPD, ada yang langsung membuat video sekali jalan ya. Oke. Ini apa? Sisa apa? Sisa apa? Ya baik Ibu anggap semuanya sudah selesai mengerjakan yang LKPD ya. Silakan semua kerjakan videonya.
dikirim ke WA grup kita kan? Videonya? Sudah, Bu. Ya baik, Ibu buka di sini grup kita ya. Ya, kalau hari ini yang paling awal masuk dimulai dari kelompok 5 ya. Dari kelompok 5 berarti akan tayang lebih dahulu. Silakan maju kepada kelompok 5. Ayo maju kelompok 5. Ya baik, kita akan mulai ya menyajikan hasil proyek yang tadi sudah kita bicarakan, yang sudah kita kerjakan ya. Jadi gini cara kerjanya. Kelompok yang presentasi ke depan, perkenalkan anggotanya, moderator silakan buka presentasi seperti biasa. Kemudian mempersilakan teman-teman lain untuk menyaksikan video yang telah mereka buat. Ya. Kemudian setelah itu mempersilakan kelompok lain untuk memberikan kritik dan saran tanggapannya. Oke? Oke, Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Salam. Jadi kami di sini dari kelompok 5 akan menunjukkan video hasil proyek yang sudah kami kerjakan tadi. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Ikhwan Nugraha sebagai moderator. Saya Putri Almi Ananda. Saya Nisa Patenaya. Saya Muhammad Syahdan. Saya Hawa Nembala. Saya David Lakyo. Saya Miss Tanjung. Nah, sebelum melanjutkan, saya akan memberikan penjelasan singkat tentang video kami. Jadi ini video yang kami buat berdasarkan gambar yang sudah ditunjukkan Ibu di LKPD. Jadi kami di gambar 5 dengan judul Wakil Rakyat yang Tidak Merakyat. Oke. Untuk videonya kami buatnya di Plotagon Story dengan animasi 3D, lanjut mengedit suara dan menggabungkannya di CapCut. Oke, langsung saja kita putar videonya, silakan menyaksikan.
ada nggak yang bisa menyampaikan pesan singkatnya dari video ini? Ada yang berani? Oke, Iwa. Pesannya sih, apabila kita diberi kepercayaan, itu harus sesuai dengan tugas serta amanah lah. Oke, dan jangan korupsi, Ol. Itulah amanah. Oke ya. Baik, terima kasih waktu jawaban yang sangat mengagumkan ya. Jadi selanjutnya kami buka untuk sesi kritik dan saran lah mungkin ya, atau komentar dari teman-teman semua. Apakah ada? Kalau ada silakan tunjuk tangan. Oke, Jugi Hela. Silakan Bella. Kritik, saran, komentar. Videonya cukup menarik sih, jadi nggak campur semuanya jadi ketawa ya kan, nggak membosankan. Terus pembagian apanya bagus, editingnya bagus. Oke, terima kasih. Bagus lagi ke depannya ya. Oke, terima kasih Bella. Ada lagi? Satu lagi dong. Oke, Naila. Baik, jadi dan saat itu saya kalau kritiknya, saya merasa di bagian awalnya itu durasinya terlalu lama, jadi kami menggurui gitu bawaannya. Jadi sarannya ialah ya dipersingkat lagi waktu untuk alat itu. Jangan membosankan kali ya. Iya. Terima kasih Naila. Nah, begitulah sudahlah presentasi dari kami. Kalau ada kekurangan atau videonya agak jelek, maafkan lah ya. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sudah menampilkan video animasinya yang berjudul DPR Wakil Rakyat Yang yang merakyat. tidak merakyat. Oke, bagus sekali ya, bagus sekali, sangat kreatif. Untuk dari Ibu ini juga bisa jadi perbaikan ya. Kreativitas itu mahal ya kan? Mahal. Jadi kalau untuk menilai kreativitas ya tidak ada batasannya ya, karena kreativitas itu adalah masing-masing dari diri ya kan. Untuk waktu yang singkat tadi, dalam waktu 30 menit bisa menghasilkan video yang kreatif seperti ini, itu sudah sangat bagus ya kan, sangat bagus. Hanya saja masukan dari saya, tadi videonya memang suaranya kan ya, karena speaker yang kita kecilkan ya. Oke, nggak masalah. Untuk diperbaiki ya, nanti setelah ini kamu kembali ke kursi kalian ya. Sedikit diperbaiki, tadi dialognya itu masih banyak tanda bacanya yang tidak tepat penggunaannya ya. Ada awal kalimat tapi tanda koma di depan, mungkin lo cuma copy ya kan. Kemudian tadi ada sedikit ibu baca lalai itu pakai y atau pakai i? Ya, jadi diperbaiki ya. Untuk kelompok 5 yang sekali lagi mengucapkan terima kasih, tepuk tangannya. Ya baik, selanjutnya yang sudah masuk lebih dulu adalah kelompok 3. Kepada kelompok 3, Ibu persilakan maju ke depan ya, maju ya. Semangat. Hidup Naila. Silakan kelompok 3 ditampilkan hasil proyeknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Salam dan bahagia. Baik, di sini kami sebagai kelompok 3 akan menayangkan hasil animasi teks anekdot kami yang berjudul Anggota DPR atau Wakil Rakyat Tukang Bolos. Jadi sebelum kita mulai, ada baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Naila Rida sebagai moderator. Saya Mari Akila Aulia. Saya Azra Fernisa. Saya Dr. Rangga. Saya Lydia Santi. Baik, tanpa perlu menunggu lama-lama, baiklah kita akan menunjukkan animasi teks anekdot. Oke.
apapun seorang wakil rakyat harus benar-benar mengurusi rakyatnya, bukan bolos malahan menghindari pekerjaan. Dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada kelompok lain yang memberikan kritik dan sarannya. Ayo, angkat tangannya. Disalon kepada kelompok 1. Ayo berikan kritik dan sarannya. Nai, jika saya untuk masih saran dan kritik Nai, untuk kerja dulu deh. Jadi di video saya terlihat seperti orang-orang itu agak ngebling-ngebling gitu. Editannya yang kurang dirapiin ya kan. Tapi untuk teksnya itu udah bagus ya, cara bacanya, kata-kata bakunya itu udah bagus. Itu sarannya mungkin kalau bisa lebih sedikit-sedikitnya mungkin lebih bagus lagi ya sih. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Maka karena sudah kami sampaikan tadi pesan-pesan yang bisa diambil dan telah terjadi kritik dan saran dari kelompok Iqbal, selanjutnya akan satu kelompok lagi untuk memberikan kritik dan saran. Kami persilahkan. Baik, karena tidak ada lagi kritik saran, maka kami akhiri dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sedikit dari saya. Untuk kelompok 3, videonya sudah sangat bagus ya. Ibu suka tadi dimasukkannya video gambar animasi yang ibu buat di LKPD-nya. Tadi kalian foto ya? Ada di Google. Oke. Kemudian sedikit koreksi dari ibu, tetap di penulisan ya, tetap di penulisan penggunaan ini. Seperti tadi kata kecil-kecil, ya kan? Kalau penulisan kata berulang itu biasanya menggunakan tanda kecil, kecil. Itu tadi salah penulisan aja itu ya. Baru ada beberapa juga memang tadi dari segi penulisannya. Jadi memang seperti ini ya teman-teman yang lain. Kalau kita menuliskan cerita seperti ini dialog, kita cenderung menggunakan bahasa kita sehari-hari. Tapi bahasa kita pun sehari-hari tetap menggunakanlah bahasa yang baik. Ya, oke, itu saja masukan dari saya, perbaikan. Silakan nanti diperbaiki, kemudian laporkan kembali kepada saya setelah diperbaiki. Oke, silakan kembali ya. Untuk kelompok selanjutnya, ibu lihat dulu siapa yang sudah masuk. Ya, kelompok yang sudah masuk berikutnya adalah kelompok 2. Ya, kepada kelompok 2 silakan untuk maju ya. Ayo semangat, berikan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil kerja kami mengenai video animasi anekdot. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Putri sekarang sebagai moderator. Saya Suwini Kabur. Saya sebagai video semangat. Baiklah, saya sedikit minta maaf di sini. Di sini kami kurang menambahkan satu nama teman kami yaitu Buddha. Saya minta maaf semalam kurang banget dalam pekerjaan ini. Oke, saya juga sebenarnya minta maaf karena yang saya tampilkan hanya berupa animasi PNG atau animasi yang gambar, lalu hanya ada kata-kata tidak bergerak. Karena itulah saya sampaikan di sini. Oke, tanpa basa-basi saya
video animasi kami. Jadi teman-teman mohon disaksikan ya. Oke. Terima kasih pada teman-teman sekalian karena sudah mau menyaksikan video hasil dari kelompok kami. Sebelumnya kami pengen deh untuk teman-teman sekalian memberikan kritik dan saran untuk video. Oke, Naila. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin mengkritik mengenai mungkin sepertinya videonya kurang semangat, seperti kelompoknya kurang semangat gitu kan. Untuk memberikan memberikan kerjanya dengan video ini. Tapi pesan yang diambil tuh langsung ngena gitu mengenai wakil rakyat yang kurang asing ini gitu kan. Jadi itulah dari saya sarannya adalah perbanyak kerjasama dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Naila sudah memberikan kritik dan saran kepada kelompok kami. Ada yang lain? Kelompok lain? Udah nggak ada? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua. Saya tutupi hasil presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangannya. Karena kelompok 2 kurang semangat, ayo semangat Rizky. Oke, dengarkan saya. Ini dari saya. Untuk benar yang dibilang yang disampaikan oleh teman kita Naila, video mereka itu sudah bagus, ya, bagus. Pas isi narasinya, dialognya itu langsung dapat sindirannya, ya kan? Ya kan? Langsung dapat sindirannya, ya kan? Ibu suka, ya, dari segi ceritanya. Tapi tetap itu tadi saya mungkin ini ya, kenapa banyak terjadi kesalahan di penulisan, ya? Karena itu tadi kita berangkat dari dialog, kemudian terbiasa menggunakan bahasa sehari-hari. Itu artinya apa? Bahasa sehari-hari kita kurang baik kan? Makanya terbawa ketika kita melakukan kegiatan seperti ini, jadi yang tidak baik itu terbawa. Jadi sebagai pemuda bangsa, seperti dalam Sumpah Pemuda, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Gunakan bahasa yang baik ya. Jadi tadi ada beberapa juga ibu perhatikan untuk di kelompok 2 itu masih banyak kesalahan penulisannya. Itu nanti diperbaiki pada yang salah-salahnya. Kemudian yang tadi nama-temannya belum dimasukkan, disalah dimasukkan ya. Oke, baik kepada kelompok 2 ibu persilahkan kembali ya. Ya, selanjutnya yang sudah masuk adalah
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video animasi yang menyindir namun ada kesan humornya, seperti yang teks anekdot lah. Sebelum itu marilah kita memperkenalkan diri masing-masing dari kelompok kami. Nama saya Iwal Kurniawan Sinaga, berperan sebagai Indra. Saya Pemiana Dakarani, berperan sebagai Ibu. Saya Dwi Hayla Putri, berperan sebagai Lisa. Saya Lebih Jali, berperan sebagai Rido. Saya ya, berperan sebagai Lani. Baiklah, sudah selesai sesi perkenalannya. Langsung saja ke video animasinya. Oke, selesai sudah video animasi dari kami. Sebelum kami mengakhirinya, kami berikan sesi kritik dan saran. Baik, sesi kritik dan saran. Ayo, siapa angkat tangannya? Dari kelompok 1 silakan. Saya Nadia dari kelompok 1 ingin memberikan kritik. Saya dari kelompok 1, mewakili kelompok 1. Nama saya Nadia dari kelompok 1. Ini memberikan kritik dan saran. Menurut saya videonya udah bagus, cuman terlalu kecepatan dan terlalu membosankan gitu loh. Terima kasih atas kritik saran dari kelompok 1. Kritik saran tadi akan jadi masukan untuk kami. Selanjutnya, satu kelompok lagi. Oke, terima kasih Wak sudah memilih saya ya. Di sini saya nggak terlalu mau banyak ngasih kritik dan saran. Saya cuma mau bertanya aja. Dari video tersebut kan kalian yang buat videonya kan, sudah pasti kalian memahami isi videonya. Apa pesan tersirat dari video tersebut dan apa kritikan atau sindiran? Dan kritikan dan sindirannya itu ditujukan ke siapa gitu? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Boleh dijawab? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan dijelaskan oleh teman rekan saya bernama Nanda. Jadi di sini itu ditujukan kepada orang yang malas belajar. Jadi kita tuh nggak boleh menyepelekan hal-hal kayak ujian. Jadi kita nggak boleh mengesampingkan hal-hal yang harusnya kita prioritaskan menjadi kita kesampingkan dulu. Kita kayak lebih mengedepankan apa yang kita mau.
selanjutnya kita harus mengedepankan prioritas terlebih dahulu. Oke. Baiklah, itu mungkin sudah menjelaskan semuanya ya. Terima kasih sudah menjawabnya. Terima kasih, Wal. Ya. Baiklah, kami selesaikan presentasi dari kami dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari saya sedikit. Untuk video itu sudah sangat bagus, ya. Kalau tadi ini memang kenapa terkesan kurang bersemangat karena memang speaker kita kecil, jadi suaranya kurang menggema, ya kan? Gitu. Kemudian kalau dari segi tadi beberapa kelompok yang sudah tampil, itu saya kritik segi tulisannya. Kalau di kelompok 4 itu tulisannya sudah bagus, ya, penulisannya sudah bagus. Untuk selebihnya dari komentar dari teman-teman tadi, ya itu sudah cukup membangun. Jadi itu tadi berarti sindirannya ditujukan kepada siswa, gitu ya, pada siswa yang malas belajar, yang mengesampingkan hal yang penting hanya untuk bermain, begitu ya, ya Zaki. Berarti ke sakit ya. Oke lah, bagus. Ayo silakan kepada kelompok 4 kembali. Ini kan sana. Baik, tinggal satu kelompok lagi, yaitu kelompok 1. Kepada kelompok 1 Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Salam. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video animasi anekdot. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Rika Gialansa sebagai moderator. Saya Mandari Syaria. Saya Yasmin Aulia. Setelah memperkenalkan diri, mari kita sama-sama menyaksikan video tersebut. Bosan ya? Oke, sebelum benar-benar selesai, saya ingin memberikan kesimpulan dari video tersebut. Untuk mendapatkan uang yang banyak, itu bisa mencarinya dengan yang halal, seperti bekerja keras. Bukan seperti DPR yang hanya mengambil uang rakyat atau korupsi. Akhir kata, sekian dari hasil video kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya dari kelompok lain ada yang bisa memberikan kritik atau saran? Oke, jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Oke, Naila. Baik, kritik dan saran yang bisa saya sampaikan yang pertama ialah saya merasa video itu terlalu singkat. Jadi kesan humor sama kesan sindiran itu kurang dapet. Sama sindirannya tuh saya merasa nggak ada karena si DPR itu langsung dicocorkan gitu bahwa DPR ini berkorupsi.
sarannya sih lebih diperpanjang lagi jalan ceritanya, sama sindirannya itu lebih dimasuk-masukin. Terima kasih. Oke, terima kasih Naila sudah memberikan kritik dan saran. Dari kelompok kami nanti akan kedepannya memberikan yang terbaik lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini kelompok terakhir ya yang sudah menampilkan videonya dari sekian kelompok, dari 5 kelompok ya. Oke, kalau dari saya kelompok 1 videonya sama sudah bagus. Untuk waktu singkat yang kita sepakati tadi di awal, membuat karya seperti ini itu sudah sangat bagus, ya kan? Awalnya saya berpikir ya ini mustahil bakalan siang gitu kan. Tapi itu tadi gunanya kerjasama dalam kelompok. Ibu lihat di kelompok 1 ini kompak, ya kan? Kemudian hasil videonya juga sudah bagus. Kalau tadi ditanya sama Naila apa sindirannya, memang dia tidak tersirat tapi tersurat. Dia tidak tersurat tapi tersirat, ya kan? Dia nggak langsung disampaikan sindirannya, tapi di peran antara si DPR dengan istrinya itu tadi ya kan? Nah, itu kan tidak orang lain. Kalau yang tadi rata-rata menyindir DPR, yang menceritakan adalah rakyat, ya kan? Kalau ini tadi DPR dan istrinya sendiri yang berperan. Jadi kita menilai sindirannya dari video itu sindirannya. Ya, tidak ada kata-kata di situ yang menyindir, bukan dari kata-kata tersuratnya, tapi video itulah dia sindirannya. Jadi kalau misalkan video itu ditayangkan yang nonton DPR, ya video itulah sindirannya. Itu ibaratnya langsung secara tersirat itu ya. Oke, Naila ya. Ya, baik, kepada kelompok A1 yang perlu diperbaiki di sini mungkin dari saya. Ada tadi beberapa kesalahan aja sedikit ya, sama kalau durasinya mungkin boleh ditambahi sedikit biar percakapannya sedikit lebih panjang ya. Nanti setelah diperbaiki kirim kembali gantung ya. Oke, silakan kembali. Ya, 5 kelompok sudah selesai menampilkan hasil proyeknya, yaitu membuat video animasi anekdot berdasarkan gambar yang saya tampilkan di LKPD ya. Semua karyanya bagus-bagus. Tadi saya sudah sampaikan hal-hal yang harus diperbaiki. Sudah selesai diperbaiki semuanya? Sudah, Bu. Sudah dikirim ke WA grup kita? Sudah, Bu. Ini mau dikirim, Bu. Oke, saya cek terlebih dahulu ya. Oke, kelompoknya 1, 2, 5, 3, 4. Ya baik ya, jadi semua sudah mengirim kembali hasil perbaikannya. Saya ucapkan terima kasih ya. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi terhadap kegiatan kita hari ini. Refleksi ya kan? Refleksi ya, mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baik ya, kalau begitu saya akan mulai dengan pertanyaan. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Angkat tangannya yang bisa ceritakan. Oke, Bu, mau Amanda? Jadi Bu, yang sudah saya pelajari tentang materi kita hari ini adalah bagaimana cara menciptakan atau membuat sebuah teks anekdot. Ya, baik. Terima kasih kepada Amanda. Kemudian, apakah ada yang belum paham pada materi kita hari ini? Tidak, Bu. Ada yang belum paham? Tidak, Bu. Coba angkat tangannya siapa yang belum paham? Semua sudah paham, Ibu? Sudah. Semua sudah saya pahami, Bu, karena materi disampaikan dengan menarik. Ya, sangat menarik materi hari ini kan?
bisa dimulai dari Naila. Baik Bu, perasaan saya sekarang ini sangat senang karena pada kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa tidak terasa membosankan dan menambah semangat. Apalagi kami merasa tertantang untuk membuat video-video animasi teks anekdot yang membuat kami malah menjadi semakin menggebu-gebu dalam pelajaran kali ini Bu. Ya, terima kasih kepada Naila. Satu orang lagi. Oke, Ibu beri kesempatan kepada Dwi Haila, silakan. Yang dikatakan oleh Naila tadi, kami bertambah pengalaman dalam membuat sebuah video animasi, namun kami sedikit merasa kesulitan dalam memilih sebuah aplikasi untuk membuat video animasi tadi. Apa yang cocok kami gunakan dan juga waktu tadi yang diberikan Ibu kan tidak terlalu banyak. Jadi kami kurang maksimal dalam menyesuaikan proyek ini, Bu. Terima kasih kepada Dwi Haila juga yang sudah memberikan pengalaman dan perasaannya. Ya, jadi memang kesulitan yang kita hadapi pada kegiatan kali ini dipastikan adalah karena kita baru pertama kali membuat video animasi, ya kan? Seperti tadi yang saya katakan, walaupun ini pertama kalinya pada kegiatan pembelajaran kita, tapi hasilnya sudah sangat bagus, ya kan? Saya rasa ini juga karena kerjasama dalam tim yang baik, ya kan? Kemudian memang iya, salah satu yang jadi kendala kita adalah waktu. Ya, itu tadi. Kalian hebat-hebat karena dengan waktu 30 menit yang tadi saya sediakan, kalian bisa menyelesaikan proyek ini. Jadi semoga ke depannya kreativitas itu bisa kalian kembangkan. Ya, gunakan yang tadi sudah kita pelajari ini, jangan berhenti di sini. Gunakan aplikasi itu, membuat animasi itu untuk menyampaikan ide-ide kalian yang lainnya, ya. Dikembangkan, jangan berhenti sampai di sini. Ya, gunakan untuk menyampaikan inspirasi kalian, ya. Oke, kalau begitu kita tiba pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ibu mau juga ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pada hari ini? Angkat tangannya. Yang bersedia angkat tangannya. Ibu persilakan kepada siapa dulu? Ibu Al. Jadi pada kesimpulan pembelajaran kali ini itu sangat menyenangkan Bu, dimana kita mempelajari tentang teks anekdot, dimana kita tadi juga sudah membuat kembali teks anekdot dengan menentukan topik yang menarik, bersama kita mengumpulkan bahan, mendesain kerangka serta menggabungkan kerangka-kerangka tersebut menjadi sebuah paragraf yang utuh dan menjadi sebuah teks anekdot. Ya, bagus sekali Iqbal ya, sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai kegiatan menciptakan kembali teks anekdot. Ibu mohonkan satu orang lagi yang bisa. Kori, Ibu persilakan Kori. Jadi saya akan menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh saya, bahwa dalam mendesain dalam mendesain kerangka teks anekdot kita harus menentukan tema, kritik, humor, tokoh, alur, dan pola penyajiannya terlebih dahulu. Barulah kita dapat mengembangkan teks anekdot tersebut. Oke, terima kasih kepada Kori sudah menyampaikan kesimpulan kegiatan kita pada hari ini juga. Ya, benar sekali. Semua kegiatan kita hari ini adalah mengenai bagaimana membuat suatu teks anekdot, menciptakan kembali teks anekdot. Dimulai dengan mendesain kerangka, ya kan? Dalam mendesain kerangka, ya diperlukan juga pengetahuan mengenai struktur dan kebahasaannya, ya kan? Kemudian dilanjut dengan mengembangkan desain kerangka tadi menjadi suatu teks anekdot yang utuh. Dilanjutkan dengan mendesain ke dalam bentuk video anekdot. Ya baik, terima kasih kepada Ananda semua yang sangat luar biasa pada aktivitas kita pada hari ini. Untuk tugas mandiri, ya tadi kita mengerjakannya secara berkelompok, ya kan? Sekarang Ibu akan memberikan kepada kalian tugas secara mandiri. Tugas ini akan menjadi tugas di rumah, ya. Tugasnya adalah, ya, ciptakanlah sebuah teks anekdot karya kalian sendiri, ya. Mulailah
Amin ya rabbal alamin. Karena kita awali dengan berdoa, maka hari ini kita akhiri juga aktivitas kita dengan berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin doanya siapa yang bersedia? Tidak harus ketua kelas. Iwa, boleh, silahkan. Setelah kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam pada pamong. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.